Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita dipertemukan lagi dalam Zoom meeting untuk membahas hal terkait dengan pendataan profil madrasah di tahun 2024 ini. Tentunya kita bertanya kenapa kita harus lagi melakukan pendataan profil madrasah pada aplikasi yang telah disiapkan, tidak menggunakan data emis yang kita sudah ada selama ini. Nah, tentunya hal ini didasarkan pada keterbatasan data emis ataupun belum lengkapnya data emis yang diinputkan oleh masing-masing madrasah. Setelah dilakukan proses pengecekan data emis madrasah, terutama terkait dengan data kelembagaan madrasah, itu ternyata masih banyak ditemukan data-data kelembagaan yang tidak diisi secara lengkap oleh madrasah. Madrasah lebih cenderung fokus kepada data siswa maupun data guru dan mengabaikan kelengkapan data di bagian kelembagaan. Padahal sebenarnya data kelembagaan ini tentunya sangat penting untuk digunakan oleh Kementerian Agama sendiri dan juga stakeholder pendukung lainnya. Nah, Bapak Ibu, karena Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama RI sedang menyediakan layanan informasi berupa profil seluruh madrasah se-Indonesia yang lengkap sehingga bisa diakses dengan mudah oleh para stakeholder, tentunya dengan menyediakan sebuah layanan web profil madrasah yang ketika diklik itu akan menggambarkan bagaimana sih profil madrasah A, bagaimana sih profil madrasah B. Nah, inilah yang sementara ini dibangun oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, tentunya setelah eh, dengan emis tadi ternyata ditemukan banyak data-data kelembagaan yang tidak terisi secara lengkap oleh madrasah. Kemudian eh, bersuratlah Direktorat KSKK Madrasah kepada kami di Kanwil terkait dengan permintaan pengisian pendataan profil madrasah ini tentunya. Nah, kesempatan inilah kami selaku penanggung jawab di Kanwil, kami ingin mensosialisasikan dan tentunya dalam rangka mengawal penyelesaian daripada pengisian pendataan profil madrasah ini. Karena memang pengisian ini diberikan tenggat waktu, yaitu paling lambat diselesaikan oleh seluruh madrasah itu pada tanggal 17 Mei mendatang. Saat ini sudah tanggal 6 Mei, tentunya tidak lama lagi pendataan ini ditutup, sehingga kami sangat berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat sangat mendorong Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan pengisian pendataan profil madrasah tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke hal teknis terkait dengan prosedur pengisiannya. Bapak Ibu mengakses portal pengisian di laman web appmadrasah.kemenak.go.id /kelembagaan /login. Nanti Bapak Ibu diarahkan ke halaman login. Bapak Ibu memilih yang paling bawah tombol login SSO emis. Bapak Ibu login menggunakan akun emis madrasah masing-masing. Nah, catatannya untuk mempermudah Bapak Ibu login, sebaiknya Bapak Ibu login terlebih dahulu di aplikasi emisnya.
Jadi buka dulu aplikasi EMIS 4.0-nya, masuk di aplikasi EMIS-nya, kemudian baru masuk di aplikasi ini. Nanti akan otomatis terlogin, ya. Nah, itu. Kemudian, jika Bapak Ibu sudah berhasil login di aplikasi ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman dashboard aplikasi. Nah, nanti di halaman dashboard aplikasi ini akan menampilkan informasi-informasi terkait dengan madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pada halaman dashboard tadi itu Bapak Ibu akan ditampilkan progres kelengkapan profil madrasah serta data status kelengkapan profil madrasah mana yang sudah dinyatakan lengkap, mana yang belum lengkap. Nah, nanti di situ ada grafik progres kelengkapan profil, sudah berapa persen Bapak Ibu datanya sudah lengkap, ya. Sudah berapa persen, diharapkan tentunya dia 100%. Kalau belum 100%, maka Bapak Ibu silakan melengkapi datanya. Kemudian nanti juga ada status kelengkapan profil. Di situ ada beberapa profil di situ yang Bapak Ibu keterangannya lengkap dan belum lengkap. Tentunya yang belum lengkap berarti silakan Bapak Ibu lengkapi. Nah, nanti ada 5 bagian data yang harus dilengkapi oleh madrasah. Apa saja itu? Yaitu profil lembaga, kemudian media sosial, kemudian video madrasah, kemudian foto-foto madrasah, dan juga prestasi madrasah. Nah, jadi ada 5 bagian yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ya, harus statusnya nanti kemudian lengkap. Ya, yaitu profil lembaga, media sosial, video madrasah, foto-foto madrasah, dan prestasi madrasah. Prestasi madrasah itu terdiri atas 3, yaitu prestasi lembaga, prestasi GTK, dan juga prestasi peserta didik. Nah, ini tugas dari Bapak Ibu untuk melengkapi data pada setiap bagian sesuai dengan kondisi madrasah saat ini. Sehingga nantinya ketika Bapak Ibu sudah selesai, progresnya menjadi 100%. Kalau sudah 100%, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan download berita acara. Sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah selesai melakukan penginputan data. Selanjutnya, saya jelaskan satu persatu. Pertama tadi ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah terkait dengan profil lembaga. Nah, di profil lembaga ini nanti akan muncul data-data yang harus Bapak Ibu isi. Nah, di bagian data statis, di data statis ini ada NSM, ada NPSN, ada nama, ada status, akreditasi. Nah, di bagian ini, itu datanya diambil dari aplikasi EMIS. Dan Bapak Ibu pun hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa melakukan perubahan. Jika memang ternyata ada kekeliruan, maka Bapak Ibu harus merubahnya melalui aplikasi EMIS, tidak melalui aplikasi yang ini. Ya. Sedangkan untuk data profil, nah di sub data profil inilah yang Bapak Ibu harus lengkapi. Ya, di mana Bapak Ibu di situ ada 2 yang Bapak Ibu harus lengkapi. Yang pertama adalah terkait dengan deskripsi madrasah, yang kedua adalah terkait dengan logo madrasah. Nah, deskripsi madrasah di situ disediakan kolom untuk Bapak Ibu menginputkan atau mengisi deskripsi singkat dan jelas daripada madrasah Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu madrasahnya itu dideskripsikan di situ. Ya. Ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mendeskripsikan madrasah, Bapak Ibu kemudian diminta untuk mengupload logo madrasah. Nah, tentunya logo madrasah ini adalah logo khusus madrasah. Ya. Karena masih ada banyak juga
madrasah yang logonya itu tidak ada, tapi dia menggunakan logo Kemenak. Nah, ini keliru. Nah, karena memang setiap lembaga itu pasti ada logonya. Nah, tapi kalau dia murni-murni pakai logonya Kementerian Agama, ini perlu dirubah. Dia harus ada logo madrasahnya, ya. Nah, silakan diinput logo madrasahnya. Kemudian di bagian kedua, itu tadi bagian pertama. Jadi bagian pertama hanya menginputkan deskripsi madrasah dan juga logo madrasah. Di bagian kedua, Bapak Ibu diminta untuk menginputkan data media sosialnya. Tentunya di zaman saat ini, keberadaan media sosial sangat penting untuk melakukan publikasi-publikasi aktivitas-aktivitas yang ada di madrasah Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini diminta untuk Bapak Ibu menuliskan link daripada media-media sosial yang Bapak Ibu miliki. Tentunya sangat kami harapkan Bapak Ibu di madrasah pastinya sudah memiliki media-media sosial seperti ini. Entah itu seperti website, ya, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Nah, kami harapkan bagi madrasah yang belum memiliki media sosial, diharapkan kalau bisa Bapak Ibu punya, ya, di madrasahnya punya media sosial itu, karena media sosial ini sangat penting untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan madrasah. Apalagi kalau kepala madrasahnya saja punya, guru-gurunya saja punya, masa madrasahnya tidak punya? Kan membuatnya itu gratis. Tidak ada dipungut biaya. Kecuali mungkin website. Tapi kalau website pun kalau menggunakan blogger yang gratis tentunya tidak butuh biaya. Kecuali butuh website yang sifatnya sudah website profesional yang butuh eh, sewa hosting, domain, dan seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu menginputkan data media sosial yang dimiliki oleh madrasah. Nah, link media sosial ini itu berupa link web. Jadi caranya Bapak Ibu misalkan kalau punya Instagram, Bapak Ibu masuk eh, di web Instagramnya, kemudian login. Nanti ada muncul link Instagram versi webnya, yaitu https://2 Instagram kemudian .com garing nama Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Ya, jadi nanti ada contoh-contohnya di situ, silakan Bapak Ibu lengkapi. Kalau memang tidak ada, ya berarti dikosongkan saja. Itu tadi terkait dengan penginputan media sosial, ya. Media sosial yang dimiliki oleh masing-masing madrasah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga adalah terkait dengan video madrasah, ya, terkait dengan video madrasah. Nah, di sini untuk di bagian ketiga video madrasah ini, madrasah diminta untuk menambahkan video-video yang dimiliki oleh madrasah. Video itu terdiri atas dua kategori, yaitu video profil madrasah, ya. Kemudian yang kedua adalah video kegiatan madrasah. Jadi ada dua kategori yang Bapak Ibu bisa upload, bisa tambahkan, yaitu video profil, ya, kemudian video kegiatan. Nah, jadi bisa lebih dari satu video yang Bapak Ibu tambahkan, ya. Jadi masing-masing kategori itu bisa lebih dari satu, tergantung dari ketersediaan video di madrasah Bapak Ibu. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin
menambahkan video, maka di situ Bapak Ibu silakan mengklik tombol tambah video. Nah, nanti diklik tombol tambah video tadi akan muncul form video. Nah, di form video Bapak Ibu kemudian di situ memilih kategori video yang ingin Bapak Ibu tambahkan apa? Ada dua pilihan tadi, yaitu video profil dan juga video kegiatan. Kemudian Bapak Ibu memasukkan judul videonya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan link video. Jadi, video itu tidak langsung Bapak Ibu upload di aplikasi ini, tetapi yang Bapak Ibu tambahkan adalah link video YouTube-nya. Jadi, video yang tadi Bapak Ibu sudah punya tadi, Bapak Ibu upload terlebih dahulu di YouTube, ya, tentunya YouTube-nya madrasah, ya. Jadi diupload di YouTube. Nah, kemudian di link YouTube itu linknya, kemudian Bapak Ibu masukkan di form link video itu. Jadi yang dimasukkan itu adalah link alamat videonya yang sudah Bapak Ibu upload di YouTube, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan deskripsinya, misalkan video profil madrasah atau video kegiatan lomba atau apa ya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah selesai Bapak Ibu klik simpan data ya. Simpan data, tutup, kemudian tambah video lagi, begitu seterusnya sampai Bapak Ibu terserah mau menambahkan berapa video yang Bapak Ibu punya. Ingat bahwa video yang ditambahkan itu harus diupload dulu di YouTube. Nanti link YouTube-nya Bapak Ibu baru masukkan di situ. Ya, kan kalau untuk di YouTube itu kan mudah. Bapak Ibu sudah punya akun Google Madrasah, ya. Madrasah buatkan akun Google Madrasah, kemudian buka aplikasi YouTube, login menggunakan email madrasahnya Bapak Ibu, kemudian upload video. Nah, itu jadi channel YouTube-nya madrasah, ya. Sebaiknya menggunakan YouTube madrasah, jangan pribadi, ya. Sebaiknya begitu. Karena ini menyangkut kelembagaan madrasah. Ya, itu terkait bagian ketiga dari menambahkan video madrasah. Selanjutnya, kita beralih ke bagian keempat, yaitu menambahkan foto-foto madrasah. Ya, nah, seperti juga yang video tadi, foto-foto madrasah ini itu juga Bapak Ibu tambahkan, itu bisa lebih dari satu. Nah, di foto-foto madrasah ini, itu juga ada dua kategori yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Apa itu? Yaitu foto terkait sarana dan prasarana madrasahnya Bapak Ibu, kemudian juga foto terkait kegiatan-kegiatan di madrasah Bapak Ibu. Nah, dua kategori itu yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Bisa Bapak Ibu tambahkan lebih dari satu foto untuk setiap kategori. Tergantung dari ketersediaan foto-fotonya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau tambahkan foto, maka klik menu tambah foto. Nanti akan muncul form foto. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih kategori foto yang Bapak Ibu mau tambahkan itu apa, apakah sarana prasarana ataukah kegiatan. Kemudian masukkan judul fotonya, kemudian upload fotonya. Nah, bedanya tadi kalau video itu karena ukurannya tentunya besar, maka kita harus upload dulu di YouTube. Tetapi karena ini terkait dengan foto yang size-nya tidak terlalu besar, maka kita langsung upload fotonya di sini. Ya, jadi sediakan fotonya, kemudian upload fotonya di form ini. Ya, di situ ada klik ambil foto. Ya, nanti arahkan ke lokasi folder foto-fotonya itu, kemudian diupload. Nah, itu terkait dengan foto-foto madrasah. Ya, jadi itu di bagian keempat. Selanjutnya, di bagian kelima itu terkait dengan data prestasi.
Nah, di data prestasi ini ada 3 bagian. Ada prestasi lembaganya, secara lembaga, prestasi madrasahnya. Kemudian ada prestasi GTK-nya, ya, khusus untuk prestasi guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Dan yang ketiga, prestasi peserta didik, khusus untuk prestasi siswa-siswanya. Nah, kita masuk di pertama prestasi lembaga. Nah, di prestasi lembaga ini Bapak Ibu silakan menambahkan data prestasi lembaga. Ya, bisa lebih dari satu prestasi yang Bapak Ibu tambahkan. Prestasi itu bisa dimulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah, cara menambahkannya tinggal Bapak Ibu klik tadi tambah data, ya, tambah data prestasi lembaga tadi, kemudian pilih tahunnya, ya, tahun berapa prestasi itu eh, tercipta, kemudian tingkatnya apa, pilih tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, atau tingkat nasional, atau bahkan tingkat internasional. Kemudian personnya, siapa sih yang mendapat eh, prestasi itu, ya. Kemudian masukkan nama prestasinya. Ya, misalkan lomba sekolah sehat. Ya, juara satu lomba sekolah sehat atau seperti apa. Kemudian bentuk atau buktinya, ya. Ya, pilih bentuk atau buktinya. Nanti di situ bisa bentuknya sertifikat atau piagam atau piala. Nanti silakan ditambahkan di situ. Kemudian masukkan deskripsinya. Nah, seperti itu kalau sudah disimpan, kemudian ditutup, kemudian ditambahkan lagi jika memang masih ada prestasi yang Bapak Ibu punya di madrasah. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan data prestasi PTK untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah Bapak Ibu. Sama seperti tadi prestasi lembaga, nanti silakan Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian masukkan tahunnya, kemudian tingkatnya apa, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, terus nama siapa yang nama guru siapa yang mendapatkan prestasi itu, kemudian jenis prestasinya apa, contoh misalkan eh, juara satu anugerah guru berprestasi tingkat provinsi, misalkan. Kemudian prestasinya, bentuk buktinya apa? Misalkan piagam, ini sertifikat atau apa. Nah, masukkan deskripsinya seperti itu, ya. Tutup. Masih ada prestasi, tambah lagi datanya. Itu untuk prestasi PTK. Selanjutnya, untuk prestasi siswa. Nah, sama juga prestasi siswa. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu tinggal menambahkan tambah data, kemudian pilih tahun, pilih tingkatnya, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, kemudian masukkan nama siswa yang berprestasi tadi, kemudian isi nama prestasinya, misalkan juara harapan 1 KSM tingkat nasional. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian bentuk atau buktinya silakan dipilih, masukkan deskripsinya. Kemudian simpan data, tutup, tambah lagi data jika memang masih ada prestasinya. Nah, itu untuk prestasi lembaga, PTK dan siswa. Jadi, 5 bagian data yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ya, jika memang ada ya, kalau tidak ada prestasi, baik itu lembaga tidak ada prestasinya, guru dan siswa juga tidak ada, maka dikosongkan saja. Karena tadi di situ ada pilihan apakah memiliki prestasi, jika ya, klik ya, jika tidak, pilih tidak. Ya. Nah, jadi jika memang tidak ada prestasi di Bapak Ibu, pilih yang tidak supaya nanti dianggap oleh sistem itu bukannya belum lengkap tapi sudah lengkap, tapi memang tidak ada prestasinya. Ini perlu diperhatikan ya.
Jadi jika ada prestasi pilih ya, jika tidak ada prestasi pilih tidak. Ya, jangan tidak dipilih karena kalau tidak dipilih maka nanti Bapak Ibu dianggap belum isi. Padahal memang sudah isi tapi memang tidak ada prestasi. Jadi silakan pilih tidak sehingga nanti dianggap di situ memang sudah lengkap. Lengkap tapi isinya tidak ada karena memang tidak ada prestasi. Begitu ya. Nah, itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah selesai melengkapi 5 bagian data tersebut, Bapak Ibu bisa melihat nih contoh laman profil madrasah yang akan dipublikasikan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, contohnya seperti ini. Nanti di tab publikasi. Di situ kan ada tab publikasi. Nah, diklik di situ nanti akan muncul. Ini profil madrasah X. Ini NSM-nya sekian, nama madrasahnya sekian, dan seterusnya. Jumlah siswanya berapa, jumlah PTK-nya berapa, media sosialnya seperti ini, video profilnya, galeri fotonya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, data-data ini itu tentunya diambil dari data emisnya Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu isi. Contoh data siswa, data PTK, data Sarpras, data seterusnya itu diambil dari emis. Nah, begitupun data profil yang Bapak Ibu isi ini. Nah, nanti saling melengkapi. Setelah Bapak Ibu isi, emis tinggal mengambil data ini, ya. Jadi nanti akan otomatis tersimpan juga di aplikasi emis, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti muncul data-datanya, prestasinya, lokasinya berbasiskan map dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan datanya, ya, tentunya di situ nanti akan muncul progresnya 100%, di bagian statusnya sudah lengkap semua. Nah, nanti setelah itu, maka Bapak Ibu kemudian mendownload atau mencetak berita acara yang ada di halaman dashboard, ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah selesai. Karena kalau belum selesai, pasti berita acara itu akan terdisable, tidak bisa tercetak atau terdownload. Nah, apabila madrasahnya sudah selesai melengkapi datanya, maka otomatis itu akan terekap pada akun kabupaten dan akun kanwil. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lapor. Oh Pak, saya sudah selesai. Oh Pak, itu nanti otomatis akan dapat dilihat oleh kabupaten maupun kanwil. Nah, nanti kanwil dan kabupaten itu mendapatkan akun aplikasi yang sama. Nah, nanti di situ akan bisa terlihat, oh madrasah ini sudah selesai, oh madrasah ini belum selesai. Nah, jadi itu akan terpantau. Nah, nanti Bapak Ibu di kabupaten kota, UC Emisnya selaku penanggung jawab dari pendataan ini, nanti Bapak Ibu silakan menghubungi saya, ya, UC Emis Kanwil. Nanti silakan dihubungi di japri ke saya, minta akun kabupatennya, ya. Nah, jadi saya tidak mungkin kasih ke grup. Nanti saya juga bisa WA ke masing-masing kepala seksi saja, masing-masing kepala seksi akun kabupatennya. Atau kalau mau langsung di japri ke saya, nanti saya kirimkan akun untuk kabupaten kotanya. Nah, nanti lewat akun kabupaten kota itu, Bapak Ibu bisa memantau progres daripada madrasah mana di wilayah Bapak Ibu yang sudah dan belum selesai. Sehingga Bapak Ibu bisa menekan ke mereka untuk segera selesaikan. Kenapa? Karena batas akhir pengisian data ini paling lambat tanggal 17 Mei 2024. Dan saat ini sudah tanggal 6. Berarti tidak lama lagi waktunya berakhir. Nah, ini contoh data progres di akun Kanwil. Setelah saya cek itu di NTT 486 madrasah itu baru selesai 4 madrasah. Masih sangat kecil sekali. Ya.
baru 0,82%. Ya, dari 486 baru 4 madrasah yang selesai. Nah, ini tentunya PR bagi kita semua. Diharapkan setelah sosialisasi ini progresnya ini bisa naik nih, ya. Dan sebelum tanggal 17 Mei itu sudah 100%. Karena tentunya yang Bapak Ibu isi ini kan tidak terlalu susah Bapak Ibu. Data-datanya kan sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Data prestasi, data foto-foto, data video, itu kan kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Kalau memang ada, ya dilengkapi. Nah, jadi itu Bapak Ibu terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari kami untuk membantu dan mendorong Bapak Ibu di madrasah untuk bisa segera menyelesaikan pendataan profil madrasah ini sebelum tanggal 17 Mei mendatang. Mungkin seperti itu. Terima kasih.